Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bid'awatihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya habiballah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur atas nikmat Allah. Dengan nikmat dalam bermajlis ilmu ini Allah limpahkan kita, Allah turunkan kita rahmatnya, Allah turunkan kita keberkahan-keberkahan yang ada dalam majlis ini. Maka dalam kajian ini ada hadis sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubbatalil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Ada kebanyakan orang yang dia membaca Al-Quran, yang dia bersama Al-Quran, tetapi Al-Quran itu melaknat dirinya. Dan mengawali dari hadis itu maka muncullah tema saatnya berbahagia selalu bersama Al-Quran. Kadang ada yang dia sudah berlama interaksi dengan Al-Quran tapi tidak timbul rasa bahagia dengan Al-Quran itu. Maka pada saat ini marilah kita bersyukur atas nikmat Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada seorang kaum yang dia duduk berzikir dalam majlis di rumah-rumah Allah, di tempat-tempat yang dibacakan Al-Qur'an, di tempat-tempat yang di mana di sana ada Al-Qur'an, illa nazzalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan sakinah. Sakinah itu diambil dari kata sakana yaskunu. Rumah itu juga disebut juga dengan maskan. Maskan adalah tempat tinggal, yang artinya adalah berasal dari sakinah. Sakinah itu adalah kebahagiaan. Maka tatkala ada orang yang dia pergi, kemudian dia melihat di jalan ada orang yang dia punya rumah dengan rumah yang sederhana, kemudian di depan rumah itu keluarganya berkumpul makan bersama. Kemudian orang kaya yang di mobil tadi merasakan alangkah indahnya orang itu duduk bersama keluarga makan bersama. Kemudian tatkala orang yang duduk tadi dia melihat orang kaya yang berada di mobil, maka juga dia mengira alangkah bahagianya orang yang ada di mobil itu. Maka apa sejatinya makna bahagia itu? Maka kata bahagia diambil dari kata as-sa'adah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nas, siapakah orang yang paling bahagia? Kalau kita tanya siapakah orang yang paling bahagia? Orang kaya saat ini belum tentu dia bahagia. Orang miskin juga belum tentu bahagia. Jadi siapakah yang bahagia itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man as'adan nas, orang yang paling bahagia adalah orang yang membahagiakan orang lain, yang menyenangkan hati orang lain, yang membuat orang lain bahagia. Maka itu adalah orang yang bahagia yang disebut oleh Rasulullah. Maka kalau kita lihat ketika ditanya oleh Bunda Aisyah, wahai Bunda Aisyah, tatkala itu Rasulullah tidak ada, dan ditanyakan kepada Bunda Aisyah, wahai Aisyah, seperti apakah akhlak daripada Rasulullah? Maka jawaban Bunda Aisyah, kana khuluqul Qur'an, akhlak daripada Rasulullah adalah seperti Al-Qur'an. Maka kita dapati ternyata di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kata, ada sebuah kata yang ini cukup menarik kita kaji. Ya, mata'ud dunya qalil. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kenikmatan dunia ini, perhiasan dunia, isi dunia ini qalil. Allah sebut dengan bahasa qalil, kecil kata Allah, sedikit.
Tapi lihat bagaimana Allah menggunakan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat akhlak yang azim. Azim artinya yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat mulia. Ketika Nabi Ibrahim alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, maka Allah ganti sesembelihan itu dengan bidzibhin azim, dengan sesembelihan yang agung, yaitu hewan kurban. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita disampaikan pada bulan Zulqa'dah. Ada 4 bulan yang Allah muliakan di antara 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya Allah menciptakan 12 bulan dan minha arba'atun hurum, dan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang diharamkan oleh Allah. Maka di sini bukan berarti bulan itu haram, bukan seperti makna yang kita pahami. Haram ada namanya Masjidil Haram, artinya adalah masjid yang dimuliakan oleh Allah. Muharram, ada bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu 4. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, yang kedua adalah bulan Zulhijjah, yang keempat adalah yang ketiga adalah bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan apa? Apa, Bu? Rajab, ya, bulan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka kita telah sampai pada saat ini di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini juga disebut juga bulan orangnya orang yang dia menunaikan ibadah haji. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, wahai Rasulullah, amalan apakah yang terbaik di bulan ini? Ma amila min amalin ahabbu ila Allah. Amalan apa yang terbaik yang dilakukan oleh kita di bulan ini? Maka kata Rasulullah adalah min iraqatid dam, yaitu menyempahkan darah. Maka kita dapati ketika ada orang yang dia berkurban, dan kurban itu adalah fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang kelak di hari kiamat bikuruniha dengan tanduknya, wa azlaqiha dengan kuku-kukunya, wa ash'ariha dengan bulu-bulunya. Maka kalau kita lihat bulu, tanduk, kemudian kuku adalah sampah, barang hina yang kita tak makan di kurban, maka itu akan bersaksi di hadapan Allah, apalagi daging yang kita kurbankan. Bahkan ketika darah kurban itu belum lagi sampai ke tanah, maka darah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang dia memiliki kekayaan, memiliki harta, kemampuan, walam yudhihha, tetapi dia tidak berkurban, tetapi ia enggan berkorban, tidak mau berkorban, fala taqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali ia dekati tempat salat-salat kami, masjid. Maka patutlah sekarang, seharusnya masjid-masjid ini juga sudah membuat tulisan. Saat ini yang kita kenal di tulisan di dinding-dinding masjid itu adalah ketika sebelum masuk masjid, maka berdoalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ketika keluar masjid, ada tulisan di kaca masjid itu adalah Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Maka sepatutnya juga sekarang para pengurus masjid juga harus membuat, barang siapa yang tak berkorban, fala taqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali ia ke masjid. Maka hari ini kita telah disampaikan pada bulan yang mulia yang diagungkan oleh Allah. Ada namanya manusia yang biasa saja, ada juga manusia yang luar biasa. Di antara manusia Allah pilih di sana ada manusia yang luar biasa, yaitu para nabi. Dan di antara para nabi Allah juga pilih di sana para rasul. Dan di antara para rasul Allah juga pilih di sana rasul yang mendapatkan ulul azmi. Dan di antara rasul yang mendapatkan ulul azmi
Rasul pilih pemimpinnya, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu pemimpinnya para nabi dan juga rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari yang bahagia ini, di hari yang dimuliakan oleh Allah ini, kita sejatinya harus memperbaiki terus keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini banyak sekali yang dia berinteraksi dengan Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak membuat dia bahagia. Lalu apa pertanyaannya? Banyak orang yang saat ini dia mencari kebahagiaan di luar, mencari kebahagiaan dengan musik, dengan hartanya, dengan mohon maaf berjudi, berzina. Maka ini adalah kebahagiaan yang menipu sejatinya. Maka Allah katakan, qul bifadlillah, wahai Muhammad, katakanlah, qul bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya, dengan karunia dan rahmatnya, falyafrahu, maka kalian bergembiralah, maka kalian senanglah. Maka sejatinya kalau kita dalam majlis ini kita senang, kita happy, gembira, ini yang kita harapkan, akan tenang hati kita. Makanya saking dahsyatnya di majlis ini, illa nazzalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan di situ rahmat, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan limpahkan di situ para malaikat yang memberikan rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut-sebut makhluknya yang rajin dia dalam majlis di hadapan para malaikat. Ya, maka ini adalah keberuntungan kita dapat hadir di majlis yang mulia ini. Maka majlis ini akan menjadi majlis bangkai tatkala majlis ini tidak diisi dengan Al-Quran, tidak dibacakan dengan Al-Quran. Wa idza qara'al Quran fasta'udz billah, apabila kalian membaca Al-Quran, maka mulailah dengan cara membaca ta'awuz. Maka tatkala kita membaca ta'awuz, sejatinya adalah kita ingin berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan. Maka di dalam surah An-Nas itu Allah mengakhiri, di Al-Quran itu ada 114 surat, dan Allah akhiri di sana surah An-Nas. Kalau kita lihat di pangkal surat, di awal-awal surat, Allah ingatkan kita dengan penciptaan kita. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tetapi di akhir surat Allah mengakhiri dengan ayat-ayat yang kita minta perlindungan. Di surah An-Nas ada 3 permintaan kita. Yang pertama, kita berminta kepada Rabbin Nas, minta kepada Rabb, berlindung daripada Rabbnya manusia, Tuhannya manusia. Maka kalau disebut Rabb, artinya ada 3. Yang pertama, dia adalah Tuhan yang maha menciptakan saya. Kemudian yang kedua adalah dia Tuhan yang maha mengurus saya. Kemudian yang ketiga adalah dia Tuhan yang maha memberi saya rezeki. Maka itulah makna Rabb. Kemudian kita berlindung juga kepada Malikin Nas, kepada rajanya di antara raja manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bahasa Persia, raja itu Syah. Bahasa Persia raja itu Syah. Maka orang Indonesia banyak yang ingin menamakan dirinya sebagai raja. Maka ada namanya Firman Syah, Herman Syah, Syah Rukhan. Banyak Syah-Syah ini. Maka tak boleh kita menamakan raja di atas raja. Ya, kalau Syah masih boleh, tapi kalau dia menamakan raja di atas raja, maka raja di atas raja itu hanya miliklah Allah Subhanahu wa taala. Maka berlindungan yang ketiga adalah kita berlindung di sana kepada Ilahin Nas, kepada sesembahan manusia. Banyak yang sekarang yang tertipu oleh sesembahan-sesembahan lain. Banyak yang menuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada dia Islam tapi masih percaya dengan dukun. Ada dia Islam tapi masih percaya dengan ramalan-ramalan. Maka ini adalah sesuatu yang kita minta perlindungan kepada Allah. Yang pertama juga disebutkan di situ, kita minta perlindungan dari minal jinnati wan nas,
dari setan dari bangsa jin dan juga setan dari bangsa manusia. Kalau setan dari bangsa jin itu dia berbisiknya pelan-pelan. Jadi kalau setan dari kalangan manusia bisiknya agak kuat-kuat dikit. Nah, ini kita juga minta berlindung dari setan. Maka bahagianya kita tatkala kita bermuliakan dengan Al-Quran, tatkala kertas itu di sana kertas kosong, maka kertas itu bisa disobek, kertas itu bisa diinjak-injak. Tetapi tatkala masuk di sana Al-Quran, tulisan-tulisan Al-Quran, maka kertas itu menjadi mulia. Tatkala gua itu gua biasa, tetapi tatkala diturunkan Al-Quran, maka gua itu menjadi gua yang luar biasa. Tatkala ada seorang anak yang dia biasa saja, tetapi ada juga anak yang dia di sana diberikan Al-Quran, diturunkan Al-Quran, maka anak itu menjadi luar biasa. Maka tatkala juga bulan yang biasa, Ramadan itu adalah bulan-bulan yang biasa saja, tetapi karena diturunkan Al-Quran, maka Ramadan itu menjadi sebaik-baiknya bulan yang diberkahi oleh Allah. Maka inilah kesempatan bagi kita, bagaimana cara kita saatnya kita berbahagia dengan Al-Quran. Selama ini mungkin kita punya Al-Quran numpuk di rumah ada 30, tapi selama 30 itu tak dibaca-baca, hanya menjadi perhiasan simpanan, hanya menjadi hiasan pajangan, tetapi Al-Quran itu tidak dibaca. Maka saat ini banyak ada namanya hormon kebahagiaan. Kalau kita dapati di dalam dunia medis, maka di otak kita ini ada namanya pituitary. Kira-kira dia di tengah-tengah sini ada dia kelenjar pituitary. Dan di sini dia ada namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu adalah hormon kebahagiaan. Dan dia akan muncul tatkala kita pertama adalah dengan cara perbanyak tersenyum, ya. Ketika kita banyak tersenyum, makanya kata Rasulullah, kita senyum kepada orang lain itu adalah sedekah. Senyum kepada orang lain itu sedekah. Ya. Senyumnya bagaimana? Kebanyakan sekarang kita senyum itu hanya setengah gitu. Senyum hanya setengah. Gitu. Tapi senyumnya yang bagus adalah senyum semuanya dari sudut kanan dan sebelah kiri. Dan seberapa yang paling bagus ketika senyum itu adalah, ini adalah hormon-hormon yang dia menghasilkan kebahagiaan. Tatkala kita senyum yaitu kurang dari 7 detik, maka dia tidak akan keluar hormon itu. Makanya kita senyum harus lebih lama daripada 7 detik. Dan ada namanya tatkala kita cemas, itu ada namanya hormon noradrenalin. Itu adalah hormon stres, hormon cemas. Tempatnya di mana? Di pinggang. Biasanya orang-orang yang stres, orang-orang yang cemas, dia sedang sakit pinggang. Atau kadang-kadang dia tempatnya di lambung. Orang yang stres itu juga kadang-kadang sering sakit lambungnya. Kemudian cara yang kedua untuk menstimulus agar hormon kebahagiaan itu keluar adalah perbanyak tertawa. Kalau kita tidak bisa tertawa, makanya saya ketika sedih gitu, saya minta istri saya ketawa gitu, akhirnya saya bahagia gitu. Atau kalau kita tidak bisa tertawa, kita menceritakan sesuatu kepada anak kecil, kemudian anak itu ketawa, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Kemudian yang selanjutnya adalah hormon itu akan keluar dengan cara dibelai. Misalnya bapak-bapak yang punya istri yang jarang dibelai, maka jablay gitu ya, jarang dibelai, maka bisa dipastikan istrinya itu tidak bahagia. Jarang dibelai gitu ya. Anak-anak dia akan bahagia tatkala kita sentuh dia. Tapi kalau anak-anak itu tidak pernah disentuh orang tuanya, tidak pernah dielus, tidak pernah bersalaman, maka anak itu lama-lama juga akan stres, dia tidak akan bahagia. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bernyanyi. Nyanyi itu juga bisa mengeluarkan hormon kebahagiaan dopamin ya. Dopamin. Pernah saya coba mengetes itu ya.
untuk menghilangkan untuk apa namanya, coba dengan lagu gitu ya. Akhirnya dengan lagu ini 7 lagu baru hilang kebahagiaannya, 7 lagu baru hilang kesetresannya. Tapi dahsyatnya ketika kita mengaji, itu ada namanya beta endorfin, hormon beta endorfin, yang di sana adalah kekuatan terdahsyat hormon kebahagiaan. Jadi kalau kita mengaji, maka muncullah hormon-hormon beta endorfin itu yang membuat kita langsung bahagia. Ya, maka inilah ketika kita membaca Al-Quran, maka sejatinya kita sudah menimbulkan kebahagiaan itu. Maka sejatinya kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu adalah insyirahus sadr, yaitu kelapangan dada. Kelapangan dada atau plongnya dada ini. Banyak yang kaya tapi tak bahagia, banyak yang miskin juga lebih tak bahagia. Maka apa yang menjadikan orang itu bahagia? Adalah insyirahus sadr, yaitu kelapangan di dadanya. Makanya ketika Nabi Musa alaihi wasallam, Nabi Musa ini adalah terkenal dengan Nabi yang temperamen, Nabi yang kuat. Bahkan satu pukulan tangan Nabi Musa salah satunya bisa mematikan orang. Hanya satu tinjuan aja Nabi Musa itu bisa mematikan orang. Itu saking temperamennya Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa ini di kaumnya tidak diturunkan hujan oleh Allah, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, wahai Allah, ya Rabb, turunkanlah hujan di kaumku ini. Maka saat itu tidak dikabulkan oleh Allah, ditunggu-tunggu oleh Nabi Musa kok nggak hujan. Akhirnya Nabi Musa ini marahin Allah juga gitu. Wahai Allah, apakah engkau sudah tidak menganggap aku ini nabi lagi sehingga engkau tak mau turunkan hujan? Saat itu Allah menjawab, wahai Nabi Musa, saya akan turunkan hujan, tetapi di sini di dalam majlis itu, dalam yang engkau berdoa itu, masih ada di sana orang yang dia berbuat dosa siang hari dan malam hari, tetapi dia belum bertobat. Maka kalau engkau ingin diturunkan di sana hujan, maka suruh dia keluar. Maka saat itu Nabi Musa berpikir bagaimana orang yang dia berbuat dosa itu mengakui. Maka Nabi Musa pun perintahkan, wahai kaumku, barang siapa yang di antara kalian yang berbuat dosa, maka keluarlah dari majlis ini. Maka saat itu tak ada yang mengaku, karena orang untuk mengaku itu kadang-kadang malu gitu kan. Kadang-kadang malu. Dia mau berdiri, yang lain duduk semua. Apa saya yang berbuat dosa aja sehingga tak ada lagi yang mau berdiri ini? Akhirnya dia tak berdiri. Maka Nabi Musa pun menunggu, tak ada yang berdiri. Maka saat itu Allah turunkan hujan. Lalu Nabi Musa bertanya, wahai Allah, kenapa engkau turunkan hujan sedangkan belum ada orang yang pergi dalam majlis ini? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh dia tadi ketika engkau menyuruh berpergi, maka dia telah bertobat kepadamu, maka telah aku ampuni. Secepat itu Allah mengampuni dosa kita. Maka saat itu juga Nabi Musa itu ketika dia ingin menjumpai ayah angkatnya Fir'aun, maka Nabi Musa itu berdoa kepada Allah. Doa itulah yang diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku, hilangkan ketakutan-ketakutan dalam dadaku. Maka itulah Nabi Musa, dia meminta kepada Allah untuk dilapangkan hatinya. Tapi lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW tanpa meminta Allah sudah melapangkan hatinya. Alam nashrah laka sadrak. Allah sudah lapangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala Rasulullah SAW menerima wahyu, kata malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Rasulullah menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Rasulullah, Jibril mengingatkan lagi, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad.
Kata Muhammad, "Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca." Di sini terdapat pelajaran bahwa kalau kita belajar maka itu harus dipaksa kadang-kadang. Nabi Muhammad pun dipaksa. Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tapi disuruh membaca. Maka kita ini juga kadang-kadang perlu kita dipaksa untuk belajar. Ya, dari ayat ini kita bisa mengambil ibrah bahwa untuk belajar ini, untuk datang ke majelis ini juga perlu dipaksa. Banyak yang sekarang ada di luar sana lebih bahagia tatkala dia dalam maksiat. Maka kita juga dalam menuntut ilmu ini juga perlu dipaksa, ya. Maka ketika itu Rasulullah turun dari Gua Hira dan dia menjumpai Khadijah, lari ketakutan. Maka saat itu kata Rasulullah, "Ambilkan selimutku, ambil selimuti aku, selimuti aku." Maka Khadijah tidak mengambilkan selimut, tapi Khadijah memeluk Rasulullah. "Kenapa wahai Rasulullah?" Rasulullah ketakutan, cemas, panik. Maka saat itu Khadijah, istri yang paling berjasa dalam hidup Rasulullah, memeluk Rasulullah. Saat itu apakah masih ada, ditanya oleh Bunda Khadijah, apakah masih ada orang yang mengikutimu? Kata Khadijah. Rasulullah melihat ke belakang, maka tidak ada. Maka saat itu Khadijah meyakini bahwa itu adalah malaikat Jibril, malaikat pembawa wahyu. Maka kita juga begitu. Ketika suami kita panik, maka istri kita menyambut. Ketika dipeluk oleh istri, masih ada yang engkau takuti, dilihatlah dari kanan, kok nggak ada. Dilihat dari kiri, nggak ada. Pas dilihat, "Coba kamu lihat wajahku," kata istrinya. "Oh, ini lebih menyeramkan lagi," kan? Artinya ketika wahyu turun ke Nabi Muhammad SAW, itulah yang disabdakan oleh Rasulullah, "Qulnah bit," yang diabadikan dalam Al-Quran, "Qulnah bitu minha jami'a fa inna ya'tiyannakum minni huda," bahwa Al-Quran itu adalah huda, petunjuk. Dalam bahasa lain, huda di situ adalah kabar kegembiraan, kabar kegembiraan. Maka untuk supaya kita bahagia ini, kemudian kita tadi telah memahami bagaimana hormon-hormon alamiah yang Allah ciptakan kepada kita. Jadi hormon dopamin ini adalah hormon alamiah yang diberikan ke kita. Banyak, kemarin saya ngisi kajian di lapas narkotika, ada orang-orang yang dia kecanduan obat-obatan narkotika. Banyak yang tua, banyak juga yang muda. Ada yang tua juga. Saya juga heran kenapa dia tua masih juga kecanduan. Yang kira-kira umurnya sudah diintai-intai malaikat maut, tapi masih juga berbuat maksiat. Maka saat itulah Allah ciptakan berikan kita, yaitu hormon alamiah, narkotik yang ada dalam tubuh kita, yang ini memunculkan kebahagiaan buat kita, yaitu dopamin. Maka inilah ketika saat ini saya cari-cari, kita ini mau cari kebahagiaan di mana kira-kira? Ya, saat ini pengguna internet dan media sosial tahun 2022 ini menurut data ya, populasi jumlah penduduk yang dia menggunakan kira-kira di tahun 2022 yaitu 274,9 juta. Banyak orang yang dia menggunakan ternyata internet dan media sosial. Berapa rata-rata waktu setiap hari kita mengakses media ya, yaitu kurang lebih 8 jam kita berinteraksi dengan media internet, dengan HP, dengan media digital. Ya, banyak yang menggunakan waktu itu diantaranya untuk melihat televisi, kemudian streaming, TikTokan, ya, kemudian YouTubean dan sebagainya, WhatsAppan dan sebagainya. Maka ini banyak orang yang saat ini mencari kebahagiaan di dunia di dunia maya. Dan saat ini adalah eranya digital. Banyak orang yang mencari kebahagiaan itu bukan lagi kepada Al-Quran, tapi di luar Al-Quran.
Maka inilah tantangan terbesar buat kita, bahwa ujian sekarang ini adalah ujian keimanan. Ujian keimanan. Makanya ketika dulu ada namanya Ummu Sulaim, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka di sana ada sahabat-sahabat yang berlomba-lomba ingin memuliakan Rasulullah, menjamu Rasulullah dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dengan untanya, dengan ladangnya. Tetapi ada saat itu seorang ibu yang dia tidak memiliki harta, yang dia tidak memiliki unta, tapi dia memiliki seorang anak, dan seorang anak itu diberikan, jadi diwakafkan, dikhidmatkan untuk Rasulullah, menjadi pembantu Rasulullah. Anak itu bernama Anas bin Malik. Maka saat itu Anas bin Malik itu berumur 10 tahun, dia sudah menjadi pembantu Rasulullah. Umur 10 tahun dia sudah menjadi khadimul Rasulullah, menjadi pembantu Rasulullah, menjadi pengkhidmat agama Rasulullah. Dan selama kurang lebih 20 tahun Anas bin Malik bersama Rasulullah, tatkala itu di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis adalah Anas bin Malik. Salah satu hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik adalah, la yu'minu ahadukum, kalian tidak dianggap beriman kepada Allah, hatta yuhibbu li akhihi, sampai kalian mencintai saudara kalian, kama yuhibbu li nafsi, sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Maka itulah Anas bin Malik, saking berkahnya ia berdampingan dengan Rasulullah, maka mendapatkan doa dari Rasulullah, Allahumma aktsir malahu, kata Rasulullah, ya Allah banyakkanlah, aktsir malahu, banyakkanlah harta Anas bin Malik ini, wa waladahu, dan banyakkanlah cucu keturunan anak Anas bin Malik ini. Maka dihitung setelah Anas bin Malik meninggal, maka diteliti, ternyata cucu anak keturunan Anas bin Malik kurang lebih ada 100 orang. Kemudian harta Anas bin Malik yang biasanya saat itu orang-orang itu panen setahun 1 kali, maka Anas bin Malik mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah, panennya setahun 2 kali. Maka itulah salah satu juga ada sahabat yang saat itu juga ketika Rasulullah saat itu hijrah di Madinah, ada juga sahabat yang ia ingin menjamu Rasulullah, ingin Rasulullah menginap di rumahnya, ingin Rasulullah tidur di rumahnya. Saat itu Rasulullah tak enak hati, akhirnya Rasulullah memerintahkan ke untanya, wahai untaku, di mana engkau berhenti, di situlah aku akan menginap. Maka jatuhlah unta itu di rumah sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Tatkala itu juga Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat yang gigih, sahabat yang mau berjuang. Tatkala Rasulullah SAW bersabda, la tuftihannal Konstantiniyah, kelak di akhir zaman setelah aku ada orang yang dia membebaskan Konstantinopel, yang akan menaklukkan Konstantinopel. Maka saat itu sahabat berdoyong-doyong, berlomba-lomba ingin mewujudkan impian Rasulullah. Maka Anas bin Malik dari Madinah ke Turki ingin mewujudkan itu, tetapi belum terwujud. Maka saat itu terwujud, ditaklukkan oleh Sultan Mehmed atau Sultan Muhammad Fatih. Maka inilah orang-orang yang dia berdekatan dengan Rasulullah yang mulia, yang di sana diturunkan Al-Quran. Maka mereka mendapatkan kebahagiaan yang sangat lebih, yang sangat berharga. Apalagi saat ini kita jauh dari Rasulullah, maka saat ini yang Allah berikan kepada kita satu-satu peninggalan yang Rasulullah berikan adalah Al-Quran. Maka inilah yang harusnya kita jaga dan harus kita rawat. Maka dalam surah Thaha ini adalah kunci bagaimana kita mencari kebahagiaan. Wa man a'rada an dzikri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang dia berpaling dari Al-Quran, dari berzikir kepada Allah, dari membaca Al-Quran, dari mentadabburi Al-Quran, dari mengamalkan Al-Quran, ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka,
maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, maka Allah akan sempitkan hatinya. Kalau kita berjauhan dengan Al-Quran, maka akan Allah sempitkan hati kita. Ya. Maka inilah kalau kita mencari kebahagiaan selain daripada Allah, maka sejatinya kunci kebahagiaan itu adalah Allah itu sendiri. Makanya kata Allah, kalau kalian banyak berzikir, maka aku akan tenangkan hati kalian. Tapi kalau kalian tidak banyak berzikir, maka aku akan gelisahkan hatinya. Tanda-tanda kita lupa zikir adalah hati kita gelisah, hati kita sempit, hati kita terasa penuh, ya, sumpek. Makanya itu ketika setan itu membisikkan al-waswasil khannas, dia membisikkan dengan bisikan yang tersembunyi. Jadi bisikan setan itu dia khannas, tersembunyi. Seperti halnya ada tikus dan ada kucing, tatkala di situ ada makanan, maka tikus itu akan berani mengambil makanan itu tatkala kucing itu tidak ada. Tapi kalau kucing itu dia menunggu makanan itu, maka tikus itu nggak keluar-keluar, takut ya. Begitu juga dengan hati kita. Kalau kita lengah, kalau kita lalai, maka setan masuk dalam hati kita. Kalau kita tidak berzikir, maka setan masuk dalam hati kita. Kalau kita tidak baca Quran, tidak ada Al-Quran dalam hati kita, tidak ada Quran dalam hati kita, maka setan masuk. Ya. Makanya para ulama-ulama itu mereka beristighfar bukan karena dosanya, bukan karena dia maksiat, tetapi karena dia lupa berzikir kepada Allah. Ya. Maka ini ada sebuah penelitian yang diteliti oleh Dr. Bukhail, ya. Jadi beliau ini adalah dokter ahli bedah jantung. Tatkala itu di Mesir ada untuk diperintahkan oleh Presiden Mesir yaitu Anwar Sadat untuk meneliti jasad mumi. Dokter Bukhail ini bukan orang Islam, tapi disuruh meneliti jasad mumi Fir'aun. Akhirnya saat itu ditelitilah oleh dokter ini. Kemudian setelah diteliti, maka dia membuka memberikan kabar kepada umat Islam hasil penelitiannya saat itu. Dan saat itu ia kabarkan, ia pastikan, kata dokter itu, saya pastikan jasad Fir'aun ini dia matinya tenggelam. Saat itu umat Islam tertawa mendengar pernyataan hasil penelitian Dr. Bukhail. Ternyata dia memastikan bahwa jasad Fir'aun ini matinya tenggelam. Umat Islam tertawa. Ternyata dokter itu tidak lebih canggih daripada Al-Quran. Sedangkan di Al-Quran sudah ada mengisahkan matinya Fir'aun, yaitu tenggelam. Akhirnya kalau orang yang pintar, orang yang dia profesor, doktor, ketika dia dibantah, maka timbul kesombongan. Kalau ada orang pintar kemudian kita bantah, maka sombong dia. Kalau gitu saya tidak akhirnya dia mencoba meneliti lagi dengan keahlian dia, yaitu jantung. Akhirnya dia bedah jantungnya Fir'aun itu, ia teliti saraf-sarafnya, dan akhirnya di sana dia menemukan satu fakta. Pasti ini, kata dokter itu, pasti ini tidak ada di Al-Quran dan tidak ada di kitab manapun. Akhirnya saat itu dia umumkan lagi ke umat Islam. Penelitiannya itu adalah, saya meneliti bahwa jantung Fir'aun ini setelah dengan saya teliti saraf-sarafnya, bahwa bisa dipastikan Fir'aun ini ketika mati dalam kondisi cemas dan syok yang sangat berat. Maka saat itu umat Islam terdiam. Akhirnya dokter itu bingung juga. Biasanya ketawa, sekarang terdiam gitu. Akhirnya, kenapa kalian terdiam? Apakah itu ada di Al-Quran juga? Kata umat Islam, iya, itu ada di Al-Quran. Surah Yunus ayat 90. Akhirnya saat itu dibacakan kepada seorang dokter itu, akhirnya ia masuk Islam. Ya. Dan
ini adzlah kadang ada seorang profesor yang dia menanyakan kepada seorang anak-anak, dan tatkala itu anak ini dilihat oleh profesor itu bahagia gitu ya. Wahai anak, kenapa engkau bahagia? Siapa yang memberi engkau bahagia? Maka jawaban anak itu adalah Allah yang membuat saya bahagia. Allah yang memberikan saya kebahagiaan. Maka profesor itu bertanya, apakah engkau sudah melihat Allah? Apakah engkau yakin Allah itu ada? Apakah Allah itu engkau pernah melihatnya? Belum, wahai profesor. Apakah engkau mengetahui di mana Allah bertempat? Belum, wahai profesor. Maka kenapa engkau yakin bahwa itu Allah yang membuat engkau bahagia? Maka saat itu anak kecil tadi balik tanya kepada profesor, wahai profesor, saya tahu engkau adalah orang pintar, orang yang cerdas. Maka anak kecil tadi bertanya kepada profesor itu, bukankah engkau, wahai profesor, punya otak? Betul, saya punya otak. Apakah engkau sudah pernah memegang otak? Belum. Apakah engkau sudah pernah melihat otakmu dan tahu di mana otakmu? Belum. Berarti engkau tak punya otak, kata profesor. Anak kecil. Berarti engkau tak punya otak. Maka sejatinya kebahagiaan kita, supaya kita bahagia bersama Al-Quran, maka ada beberapa treatment yang kita harus kenali. Bahwa banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan keutamaan-keutamaan Al-Quran. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahabat Al-Quran, ahlul Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kelak Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang dia ahlul Quran, iqra'u, bacalah Al-Quran itu, wartaqi, naiklah kalian, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana kalian membaca Al-Quran, sebagaimana kalian berinteraksi, mentartilkan membaca Al-Quran, berinteraksi di dunia dulu, inda akhiri ayah, sampai sebatas mana engkau terakhir engkau membaca Al-Quran, maka itulah adalah kedudukan engkau di akhirat kelak. Maka banyak sekali ayat-ayat yang sudah Rasulullah motivasi kita untuk membaca Al-Quran ini. Dan saat ini juga banyak yang dia sudah lama dia berinteraksi dengan Al-Quran. Maka ada saat itu ketika ada ustadz yang dia berceramah, kemudian ustadz itu heran ada jamaahnya yang berumur 80 tahun tetapi umurnya 53 tahun. Ustadz pun tuh heran, kenapa orang itu kok masih muda gitu. Akhirnya dideketin sama ustadz itu, ditanya, umurnya berapa Pak? Maka kata ustadz itu, pasti ini umurnya 53. Kata bapak itu, salah, 52. Oh, lebih salah lagi. Bapak itu bilang 80 tahun umurnya. Apa rahasianya dia bisa awet muda seperti itu? Akhirnya dijelaskan, diceritakan bapak tadi, wahai ustadz, bukankah engkau membaca Quran juga? Ya, saya membaca Quran, tapi tak banyak, satu hari satu juz. Akhirnya, berapa bapak baca Quran setiap harinya? Bapak itu menjawab, dia setiap hari membaca Al-Quran 4 juz. Berarti kalau dia baca 4 juz dalam sehari, berapa hari dia khatam? 30 juz. Seminggu, kurang lebih seminggu. Maka setiap minggu dia mengkhatamkan Al-Quran 3 juz. Maka itulah kebahagiaan buat dia ya. Maka yang pertama, supaya kita bahagia ini bersama Al-Quran, yang pertama adalah kita paksakan untuk membaca Al-Quran. Paksakan diri kita ini membaca Al-Quran. Walaupun kita sibuk, walaupun kita banyak urusan, walaupun kita banyak kegiatan, tapi jangan pernah seayat pun kita lupa membaca Al-Quran. Maka moto kami dulu ketika di pesantren, saya masih hafal
moto yang seringkali diungkapkan oleh kiai kami. Tidak ada hari, tidak ada waktu, tidak ada hari dimanapun dan kapanpun, bagaimanapun hidup dan mati selalu bersama Al-Quran. Maka itulah hidup yang coach yang selama ini kita pegang buat santri-santri, dan ini menjadi pedoman buat kita. Tidak ada hari, kapanpun, bagaimanapun, mau main futsal bawa Al-Quran, mau ke mall bawa Al-Quran, tapi jangan dibawa aja, dibaca. Mau shopping bawa Al-Quran, baca Quran. Dan ini terjadi ketika ada TKW di Inggris. Suatu malam dia berjalan melewati jalan, kemudian ada segerombolan orang laki-laki yang menurut dia ini bakalan jahat, ini bakalan membuat dia jahat, mencelakai dia. Akhirnya dia saat itu berjalan, akhirnya dia membaca ayat kursi. Selama jalan itu membaca ayat kursi. Maka saat itu juga gerombolan orang yang jahat tadi, dia tak berani mengganggu. Akhirnya besok pagi dia subuh melihat TV, dan di TV itu dia melihat kabar bahwa di tempat yang sama dia melihat ada pembunuhan, dan dia menebak pasti orangnya adalah segerombolan tadi yang membunuh. Maka saat itu dia menemui polisi dan dia bersaksi, dia ingin menjadi saksi bahwa dia tahu pasti dia orang-orang yang membunuh. Akhirnya setelah itu dia minta polisi, saya ingin bertemu dengan segerombolan orang tadi. Akhirnya ditanya oleh perempuan itu, kenapa engkau pas saya lewat tak membunuh saya? Maka jawaban dari seorang penjahat tadi adalah, ketika engkau lewat, maka saya melihat di belakangmu ada cahaya putih, maka tak berani saya mengganggumu. Maka di saat itulah Al-Quran ini, makanya kelak di akhirat itu ada, kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin, kita tidak akan melangkahkan kaki kita ke surga hatta yus'al, kecuali kita akan ditanya an umrihi, umur kalian buat apa? An umrihi, umurnya dibuat apa? Dimanfaatkan untuk apa? An ilmihi, ilmunya sudah diamalkan atau belum? Ini kadang-kadang lupa. Berapa lama lagi? Assalamualaikum. An umrihi, an ilmihi, ilmunya datang ke kajian sudah diamalkan atau belum? Dengarkan ustaz, dengarkan nasihat ustaz, dengarkan nasihat kiai, dengarkan nasihat para ulama, sudah diamalkan atau belum? Wa an malihi, hartanya sudah diinfakkan ke jalan Allah atau belum? Sudah disedekahkan atau belum? Sudah untuk membantu agama Allah atau belum? Wa an jismihi, dan badannya sudah digunakan untuk kebaikan atau belum? Maka nanti di akhirat ada orang yang dia inna alaikum lahafizin, kita itu ada buku catatan yang dijaga oleh Allah. Buku catatan itu dijaga oleh Allah, kiraman katibin, ada para malaikat-malaikat yang mulia yang berbakti yang ia mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, kalian tidak mengetahui kecuali hanya para malaikat itulah yang mengetahui catatan-catatan amal-amal kebaikan dan keburukan yang kita perbuat. Makanya ada orang yang dia diberikan catatan dari tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, ada yang diberikan buku catatan itu dari tangan kanannya. Fa sawfa hisaban yasira, maka hisabnya akan mudah, maka perhitungannya akan mudah. Tetapi juga ada orang yang dia diberikan catatan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dari belakang punggungnya. Ada yang diberikan dari tangan kanannya, ada juga yang diberikan dari belakang punggungnya. Fasawfa yad'u thubura, maka mereka dipanggil orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang munafik.
maka itulah orang-orang yang mendapatkan catatan dari belakangnya. Maka kita, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, sejatinya kita sedang membahagiakan diri kita, menumbuhkan benih-benih kebahagiaan itu. Maka saya katakan dimanapun tempat kepada santri-santri saya, kunci kita bahagia dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah membacanya. Rumusnya adalah Al-Quran itu tidak membuat bahagia. Al-Quran itu tidak membuat bahagia. Al-Quran itu tidak membuat bahagia. Itu kata-kata ini saya dapatkan dari kawan saya, dia dokter hafal Quran 30 juz. Dia pas ngisi kajian dulu di pesantren saya, satu terakhir kesimpulan dari kajian itu adalah dia katakan, Al-Quran ini tidak membuat bahagia. Al-Quran ini tak membuat bahagia. Kami pun bingung, kenapa kok Al-Quran itu tak membuat bahagia ya. Akhirnya dia bilang, Al-Quran itu tak membuat kita bahagia kalau kita tak membacanya, kalau kita menjauhinya, kalau kita tak mengurajaahnya, kalau kita tak menghafalnya, kalau kita meninggalkannya. Maka itu kesimpulan kaji dari kawan saya, dokter beliau, hafal Quran 30 juz. Dan maka pertama adalah bagaimana kita memaksakan diri kita supaya kita biasa membaca Al-Quran, biasa membaca Al-Quran. Makanya orang yang jarang sekali membaca Al-Quran, ketika dia memulai membaca, di awal-awal itu dia merasakan jenuh, di awal-awal itu dia merasakan bosan, berat, apalagi duduk lama-lama dengan Al-Quran, ngantuk, sakit pinggang dan sebagainya. Maka untuk awal supaya kita bahagia bersama Al-Quran, langkahnya adalah paksakan diri kita. Ya, paksakan. Cara menghafal Quran itu cuma satu. Cara supaya kita hafal Quran cuma satu, nggak ada yang lain. Doanya cuma satu. Saya ajarkan ya. Bismillahi, ikutin. Bismillahi. Allahumma. Paksa. Cukup simpel doanya. Allahumma paksa. Paksa saya untuk taat kepada Allah, paksa saya untuk masuk surga. Paksa. Kemudian setelah kita membacanya, maka jangan tinggalkan Al-Quran. Orang yang mendapatkan laknat Allah adalah ia yang meninggalkan Al-Quran, orang yang dia melupakan Al-Quran. Maka kita tidak diinginkan menjadi orang-orang golongan yang dia menghafal Quran, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, tapi dia meninggalkan Al-Quran itu. Meninggalkan ini juga ada orang yang dia tingkat pertama ketika kita diciptakan oleh Allah adalah inna sam'a, kita mendengarkan. Kalau kita tak bisa membaca, mendengarkan. Kalau tak mampu juga mendengar, apa? Inna sam'a wal basar, dilihat. Tak mampu juga dilihat, pendengaran tuli, penglihatan juga dibutakan, hati juga tak ada, mati katanya. Maka jangan kita tinggalkan dimanapun tempat, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Orang yang dia berinteraksi dengan Al-Quran tak akan pernah rugi, dan tak Allah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang selalu memberikan kerjaan. Allah itu selalu memberikan pahala, dan pahala Allah tak akan habis. Pahala Allah dari dulu sampai sekarang tak habis-habis. Hebatnya Allah, pahalanya tak habis-habis. Kalau kita punya Tuhan yang miskin, sudah habis pahalanya itu, dibagikan ke umatnya.
tapi kita punya Tuhan, yaitu Allah yang pahalanya tak pernah habis-habis. Kemudian tekad sampai mati, ya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah bertekad, maka azamkan diri kalian, wakafkan diri kita di Al-Quran. Maka kemudian yang selanjutnya adalah hormati Al-Quran itu adalah sebagai hujjah. Kalau di akhirat akan ada pembela. Fa ahsanul hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya hakim yang akan membela kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dunia kita ada masalah, kita menyewa pengacara. Di akhirat tak ada pengacara. Kita nggak bisa menyewa pengacara dengan seharga mahal pun. Kita akan diadili dengan seadil-adilnya oleh fa ahsanul hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa ketika selesai membaca Al-Quran, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita bahwa Al-Quran kelak akan menjadi hujjah kita, pembela kita, ya. Tak ada pembela saat itu, maka orang-orang yang rajin, orang-orang yang ada di kepalanya Al-Quran, di dalam dadanya Al-Quran, maka Al-Quran akan membelanya, ya. Maka inilah tantangan buat kita selalu berinteraksi dan berdekatan dengan Al-Quran. Maka yang selanjutnya adalah kenalilah sebagai petunjuk bahwa Al-Quran itu adalah huda, petunjuk kebahagiaan bagi kita. Huda di situ adalah kebahagiaan, ya. Dan ingat selalu diingat, semakin diingat maka kita semakin dicintai oleh Al-Quran. Makanya setiap hari, bahkan kalau bisa setiap hari berinteraksinya dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, kerja bawa Al-Quran, shopping bawa Al-Quran, masak bawa Al-Quran, asal jangan ke kamar mandi bawa Al-Quran. Kemana-mana dia selalu berinteraksi dengan Al-Quran, ingat dengan Al-Quran, bahkan ngigaunya pun dalam tidurnya yang keluar adalah Al-Quran. Insyaallah Al-Quran. Dan itu ada di pesantren kami dulu, santri-santri yang biar rajin, ada yang ketika ngigau keluar itu sahun itu anin nabiyil azim. Ada, saya sudah menyaksikan ada orang yang mengigau karena apa? Dia sebelum tidur dia selalu murojaah, membaca Al-Quran sebelum tidurnya, maka yang keluar ngigaunya pun ayat-ayat Al-Quran. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah jadikan Al-Quran itu sahabat, ya, sahabat. Kemudian amalkan setiap ayat yang kita baca. Semaksimal mungkin kita mengamalkan ayat yang kita baca, walaupun itu hanya satu ayat, kita amalkan perlahan-lahan. Maka inilah bagaimana supaya kita bahagia bersama Al-Quran. Karena Al-Quran ini dibela tidak dibela tetap mulia. Al-Quran ini kita tidak menghafal, tidak membacanya, Al-Quran tidak berkurang kemuliaannya. Walaupun kita tidak mau lagi membaca Al-Quran, Al-Quran tidak pernah berkurang kemuliaannya. Inilah hebatnya Al-Quran. Makanya harus kita sadari bahwa membaca Al-Quran ini adalah kita azamkan sampai mati kita kalau bisa bersama Al-Quran. Dan banyak sekali kisah-kisah bagaimana orang yang dia murojaah sambil naik motor gitu ya, yang dia baca adalah ayat-ayat dari Al-Quran. Dan ada seorang guru saya yang dia membaca Al-Quran ketika lagi nyetir mobil, dan itulah nikmatnya.
bahkan sampai kecelakaan dia gara-gara dia Quran terus nyetir mobil. Akhirnya dia kecelakaan. Apa yang dia katakan? Nikmat saat itu. Kecelakaan itu menjadi nikmat. Kenapa kita tidak nikmat membaca Al-Quran? Karena kita tak benar dalam memahami Al-Quran, tak benar dalam membacanya, tak benar kita dalam berinteraksinya. Makanya ketika berinteraksi dengan Al-Quran ini, kita jaga adab-adabnya. La yamassuhu ilal mutahharun, jangan kita pegang Al-Quran itu kecuali kita berwudu. Jangan kita membaca Al-Quran tapi lepas jilbab. Jangan kita baca Quran tapi habis habis masak gitu ya, nggak pakai cuman pakai baju biasa ya ibu-ibu, pakai baju seadanya. Kalau kita baca Quran, maka adab-adab itu perlu supaya itu menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Karena kalau kita membaca Al-Quran, kita tidak mensahabatkan Al-Quran itu sebagai sahabat, maka Al-Quran itu bisa menjadi laknat buat kita. Maka inilah ancaman yang terbesar adalah Al-Quran itu bisa menjadi laknat. Bahkan saat itu Buya Hamka di penjara, tetapi karena lapang dadanya Buya Hamka, lapang hati Buya Hamka, dia di penjara dituduh karena tuduhan, karena fitnahan, tapi saat itu penanya mengalir. Akhirnya dia dengan hati yang lapang, hati yang bahagia, ia bisa menulis tafsir Al-Azhar. Saat itu juga ada seorang ulama yang bernama Sayyid Qutb. Ketika ia akan digantung, akan dihukum mati, saat itu dadanya lapang, dadanya gembira, hatinya senang. Saat itu juga sebelum dia digantung, dia menyelesaikan tafsir fi zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Maka saat itu di awal-awal bab tafsir itu, ia mengatakan alangkah indahnya hidup di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran. Maka apa sejatinya yang membuat bahagia kita kalau bukan lagi Al-Quran? Banyak sekarang sejatinya dia, Allah sudah berikan ini jalan kebahagiaan, Allah sudah berikan ini rumus kebahagiaan, Allah sudah berikan ia kunci kebahagiaan, tetapi banyak yang tak mengambilnya. Maka saat ini kitalah yang harus mengambil kebahagiaan itu dengan Al-Quran, dengan Al-Quran. Maka ketika seorang ibu yang memiliki anak-anak penghafal Quran, maka lapangkan dia, maafkan dia, doakan dia, legowokan hati kita, ikhlaskan dia, wakafkan di jalan Allah. Kalau kita punya anak 51, jadikan dia wakaf untuk seperti Anas bin Malik, dia berkhidmat untuk Al-Quran. Kalau anak kita sudah nikah semua, jadikan cucu kita satu dia menjadi khadimul Quran, menjadi pelayannya Al-Quran. Maka jangan sampai kita kadang anak-anak itu ketika seorang ibu yang dia memiliki anak, kemudian hati seorang ibu itu tidak legowo, tidak lapang, maka anak itu bisa jadi susah dalam menghafalnya, bisa jadi salah dia dalam mengamalkan Al-Quran. Maka sejelek apapun doa seorang ibu, maka itu dimakbulkan oleh Allah. Maka ketika ada seorang yang dia alim beribadah, seorang yang alim dia rajin berpuasa, rajin salat, qiyamul lail, tatkala itu seorang ibu itu memanggil ya Jurej, maka Jurej tak menghiraukan panggilan ibunya. Maka dipanggil lagi ya Jurej, ia pikir Jurej sedang beribadah, maka tak mengapal, ia nanti menunda menjawab panggilan seorang ibunya. Maka dipanggil lagi oleh seorang ibunya ya Jurej, maka seorang ibu itu tak menjawab. Dan akhirnya terbesit dalam hati seorang ibu itu, wahai Jurej, engkau
tak akan meninggal dunia sebelum engkau melihat wanita tunasusila atau PSK. Maka saat itu masyarakat, ada orang yang dia hamil di luar nikah dan ia mengaku bapaknya adalah Jurayj. Maka saat itu Jurayj dikepung oleh masyarakat. Wahai Jurayj, selama ini engkau berkedok agama, bertopeng agama, ternyata engkau menghamili orang di luar nikah. Maka saat itu, baiklah kalau begitu, jangan bunuh saya sebelum anak itu lahir. Maka setelah anak itu lahir, maka ditunjuklah dengan ujung jarinya di perut anak kecil itu, ya gulam, man abuka, siapa bapakmu? Kata anak itu, ra'il ghanam, pengembala. Ya, bapaknya adalah pengembala. Maka saat itu orang meminta maaf kepada Jurayj. Ini menandakan bahwa artinya adalah doa seorang ibu dikalahkan dengan seorang ahli ibadah, dikalahkan dengan orang yang dia rajin berpuasa. Walaupun kita puasa, walaupun kita mengaji, tapi ada ibu kita yang kita sakiti, ada ibu kita yang kita tak rajakan, maka kita hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang masih hidup ibunya, maka maka berbaktilah. Yang sudah tak ada, maka doakanlah. Maka mudah-mudahan kebahagiaan kita selalu Allah lapangkan dada kita. Maka dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, insyaallah hormon-hormon kebahagiaan itu akan keluar sendiri dan otomatis keluar. Dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang termasuk bahagia di dunia dan akhirat. Makanya doa kita adalah Rabbana hasanah, Rabbana atina hasanah, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita bahagia, di akhirat juga bahagia. Jangan sampai kita di dunia nggak bahagia, di akhirat lebih nelangsa lagi. Nah, bahaya. Maka mudah-mudahan habis ini ya, habis. Insyaallah. Insyaallah ya. Baik, ya. Mungkin penutup dari kebahagiaan kita bersama Al-Quran ini adalah kita harus punya cita-cita hidup dan mati bersama Al-Quran. Cita-cita itu harus ada di sini, ya. Dan ini harus tertanam dalam hati kita, dalam doa-doa kita, hidup dan mati bersama Al-Quran, hidup dan mati di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran. Maka insya Allah kita akan bahagia. Jangan pernah takut dan jangan pernah rugi tatkala kita berinteraksi dengan Al-Quran, tatkala kita membaca Al-Quran, tatkala kita mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke MC.